syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini kita masih tetap istiqomah untuk melakukan pengajian kita setiap minggu malam Senin ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendapatkan pertolongan baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Kita selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Ibadallah, rijalallah,
Baik saudara-saudaraku jamaah Majelis Ta'lim Al-Idrus, kita ini adalah umat Muhammad, maka kita harus yakin dengan kerasulan Nabi kita Muhammad. Maka seorang Nabi itu adalah rajulun uhiya ilaihi bisyar'in, bahwa seorang Nabi itu tidak sama dengan seorang Rasul. Seorang Nabi dia diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun tidak diwajibkan untuk menyampaikan kepada umatnya, tidak diwajibkan untuk menyampaikan kepada manusia. Namun kalau seorang Rasul dia adalah manusia, rajulun uhiya ilaihi bisyar'in, seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan syariat, diberikan hukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan risalah tersebut kepada makhluk siapapun, baik dari bangsa manusia maupun bangsa jin. Dia diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertugas menyampaikan risalah tersebut, baik dari bangsa manusia yang berkulit hitam, berkulit putih, baik itu dari barat, dari timur, dari selatan, dari utara, maka diwajibkan oleh Allah seorang Rasul itu menyampaikan wahyu tersebut. Maka untuk menyandang tugasnya tersebut, maka seorang Rasul itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipilih oleh Allah, bahwa seorang Nabi, bahwa seorang Rasul itu dia mempunyai sifat sidik, artinya benar. Lawan dari sidik adalah dusta, bohong. Tidak mungkin seorang Nabi itu berdusta. Maka apabila seorang Nabi atau seorang Rasul itu berdusta, berarti apa yang ia sampaikan itu hanyalah dusta belaka, tidak benar. Maka dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seorang Rasul, seorang Nabi itu adalah orang yang terpercaya, seorang yang sudah dipercayai oleh kalangannya sendiri. Artinya tentang kejujurannya, tentang kebenarannya, mereka adalah manusia yang dikagumi oleh kawan dan dikagumi oleh lawan. Itu seorang Nabi, seorang Rasul. Walaupun mereka orang kafir, misalkan mereka tidak percaya, namun mereka percaya tentang kejujuran Muhammad, mereka percaya tentang kebenaran Muhammad, namun dalam hati mereka tetap tidak beriman. Namun mereka memang mengetahui bahwa Muhammad itu jujur orangnya. Maka inilah seorang Nabi harus mempunyai sifat siddiq, artinya dia harus jujur, benar. Kemudian bersifat amanah, artinya terpercaya. Lawan dari amanah adalah khianat. Maka tidak mungkin seorang Nabi, seorang Rasul itu berkhianat. Apa yang diturunkan oleh Allah, dia khianati, tidak mungkin. Maka apapun yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasulnya, kepada Nabinya, itu berlaku juga kepada umatnya. Allah perintahkan agar seorang Nabi, seorang Rasul itu amanah, jangan berkhianat. Begitupun kita umatnya harus jangan kita melanggar amanah, jangan sampai kita menyalahi janji. Karena orang-orang yang menyalahi janji, orang-orang yang mengingkari amanah, mereka tidak mau memikul amanah tersebut, mereka berkhianat, maka termasuk golongan orang-orang munafik. Karena orang-orang munafik inilah termasuk orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka yang paling bawah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu akan ditempatkan di dalam neraka itu yang paling bawah. Munafik berbahaya. Orang munafik itu di depan kita dia bersahabat, namun di belakang dia menusuk. Ya, memusuhi kita. Itu orang munafik, berbahaya. Makanya orang munafik ini berbahaya bagi Islam. Ya, berbahaya. Dia bisa menjadi musuh dalam selimut. Hati-hati dengan orang-orang munafik.
Kalau dia berbicara, dia tidak pernah benar, berdusta. Idza hadatsa kadzaba. Apabila dia dipercaya, mengkhianati. Apabila dia berjanji, mengingkari janjinya. Ini termasuk orang-orang munafik. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang munafik. Jangan mengkhianati. Jangan kita mengkhianati apa yang diamanahkan seseorang misalkan. Atau juga yang namanya khianat itu bisa menjadi zulul, korupsi. Itu namanya khianat, nama sama. Ya, karena mengkhianati amanah seseorang. Pada zaman dulu pernah Rasul berperang, kemudian ada para sahabatnya itu kadang-kadang mendapatkan rampasan perang. Sebelum dibagi, mereka mengambil rampasan perang tersebut. Ada yang mengatakan bahwa orang tersebut mati syahid, kata si fulan, dia telah mati syahid, dia akan masuk surga. Apa dijawab oleh Rasul? Tidak, tidak masuk surga. Kenapa? Karena dia telah mengambil selimut. Mengambil selimut rampasan perang tersebut, akhirnya dia tidak bisa masuk surga karena dia berkhianat. Nah, ini hati-hati. Walaupun dia mati syahid, mati di medan peperangan, namun karena dia melakukan kecurangan, ya, walaupun misalkan mengambil sesuatu itu sebesar atau sekecil apapun dari hak orang lain, maka itu akan terhalang. Makanya pada hal tersebut di dalam peperangan Khaybar itu seseorang meninggal. Kemudian kata teman-temannya, kata sahabat-sahabatnya bahwa si fulan telah mati syahid. Si fulan telah mati syahid katanya. Dia akan masuk surga. Dijawab oleh Rasul, tidak. Kenapa ya Rasul? Karena dia telah mengambil selimut. Ya, tidak dilaporkan dulu. Seharusnya dilaporkan terlebih dahulu kepada pimpinan perang tersebut, namun dia mengambil sendiri. Akhirnya apa? Dia terhalang masuk surga. Hati-hati. Kalau kita memang benar, apa kata Rasul? Illam tabulla ummatin lam yakun aduwwun abada. Jika umatku tidak khianat, jika umatku tidak korupsi, jika umatku tidak berkhianat, tidak korupsi, maka tidak ada seorang pun musuh yang akan dapat mengalahkannya. Illam tabulla ummatin lam yakun aduwwun abada. Ini kata Rasul. Jika umatku tidak berkhianat, umatku tidak korupsi, maka tidak ada seorang musuh pun yang dapat mengalahkannya. Ini. Kadang-kadang kita berbicara seolah-olah benar, di media massa kita seolah-olah paling benar, tapi ujung-ujungnya kita salah. Inilah. Tetapi kalau seandainya kita benar, maka Allah akan menolong kita. Musuh tidak akan bisa mengalahkan kita kalau memang kita benar, tidak melakukan kesalahan, dan kita menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, dan niat kita memang karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena embel-embel, bukan karena ingin dikatakan menjadi pahlawan, bukan ingin mendapatkan kekuasaan, kedudukan, bukan karena menginginkan harta, jabatan dan lain sebagainya, tetapi keinginan kita karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam ilmu tasawuf, ilmu orang-orang tarekat, dia awali segala perbuatannya itu dengan kalimat ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Ini tujuannya, itu maksud dan tujuannya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah sudah ridha, apa yang kita minta pasti Allah akan berikan kepada kita. Karena Allah sudah ridha, apa maksud dan tujuan kita akan diberikan oleh Allah. Maka dalam apapun kita mencarilah keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apabila niat kita ada hal-hal yang lain, maka amal kita terhenti sampai di situ.
Maka berusahalah kita. Berusaha bagaimana kita beramal, bagaimana kita berbuat itu karena Allah, bukan karena hal-hal yang lain. Memang berat seperti ini. Memang berat. Ya, memang berat dalam hal ini. Tetapi kita berusaha bagaimana menghilangkan hal-hal yang memberatkan itu. Bagaimana supaya kita beribadah, supaya berbuat itu memang karena Allah, karena dorongan dari perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dorongan hawa nafsu kita. Bukan karena dari dorongan hawa nafsu kita. Sehingga amal perbuatan kita terhenti sampai di situ, tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini maka seorang nabi, seorang rasul, dia adalah manusia yang terpercaya. Dia tidak mungkin berkhianat, ya. Jangan seperti pendeta-pendeta Nasrani atau pendeta-pendeta Yahudi. Mereka banyak yang berkhianat. Kenapa? Mereka menyembunyikan hal-hal yang mereka ketahui karena mereka takut. Takut kenapa? Kalau diberitahukan yang sebenarnya, kedudukan mereka ada yang hilang, ya, tidak lagi menjabat, misalkan dia seorang pemimpin, tidak lagi dia menjabat seorang pemimpin. Takut kalau diberitahukan yang sebenarnya. Mereka menyembunyikan, ya, menyembunyikan apa yang mereka ketahui, ya, tentang hal-hal misalkan tentang nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang kebenaran ajaran tersebut, karena tujuan mereka mengharapkan dunia, ya, karena tujuan mereka mengharapkan kedudukan, ya. Artinya niat mereka sudah tidak jelas, niat mereka sudah tidak benar. Ini hati-hati, jangan seperti golongan-golongan mereka yang menyembunyikan tentang kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala murka, sehingga Allah mengajak mereka tentang mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai umat Muhammad, maka berusahalah kita sekuat kemampuan kita bertakwa kepada Allah, menjalankan apa perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki akhlak kita, karena kata Rasul, akmalul mukminin, orang muslim, akmalul mukminina, orang mukmin yang sempurna itu adalah orang yang baik akhlaknya. Akhlaknya baik, terpuji akhlaknya, itu orang mukmin yang sempurna, ya. Kenapa? Karena akhlak inilah yang utama, yang menjadi nilai kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi makhluknya. Rasul, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, kata Rasul. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Orang yang rajin ibadah namun akhlaknya jelek, maka di mata Allah nol, di mata manusia nol, tidak ada harganya karena akhlaknya jelek, ya. Orang yang rajin ibadah, orang yang rajin ngaji dan lain sebagainya, akhlaknya jelek, itu tidak dihargai oleh orang lain. Inilah ukuran kita, ya. Akmalul mu'minina ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang sempurna itu dia mempunyai akhlak yang baik. Dan sebaik-baik kamu adalah memiliki akhlak yang baik kepada istrinya. Wa altafuhum li ahlihi, dan kamu lembut kepada keluargamu. Wa khairukum khairukum min ahlihi. Sebaik-baik kamu adalah orang yang baik kepada keluargamu, ya.
berakhlak kepada keluarga kita, kepada istri dan anak kita. Artinya kita tidak termasuk orang-orang yang sadis, tidak termasuk orang-orang yang kejam. Maka apabila akhlak kita baik dengan istri dan anak, maka mereka akan turut akan perintah kita kalau memang kita baik. Hadirin jamaah majelis taklim, untuk kajian kita dalam ilmu tauhid kita cukupkan sampai di sini. Kita kalau untuk melakukan sholat tentu kita harus berpakaian dengan sopan, berpakaian rapi, berpakaian menutup aurat. Makanya syarat untuk melakukan sholat itu hendaklah kita bersih anggota tubuh kita itu dari najis, ya, dari hadas dan najis. Hendaklah kita juga berpakaian itu yang baik, artinya bisa menutup aurat. Ya. Hendaklah kita juga menghadap kiblat. Hendaklah kita berdiri itu di tempat yang suci, jangan tempat yang kotor, jangan di tempat yang najis. Tidak sah solat kita apabila kita berdiri di tempat yang kotor, di tempat yang najis. Maka kita harus berdiri di tempat yang suci. Ada sajadah itu bagus, ya. Walaupun di keramik misalkan, kalau keramiknya bersih itu tidak mengapa, ya. Karena kita sujud di tanah. Kita muslim ini tanah atau debu itu termasuk suci, ya, termasuk suci. Karena wudu kalau tidak ada air maka kita boleh memakai debu. Jadi tanah itu termasuk suci. Tetapi kalau tanah itu bercampur dengan kotoran berarti sudah termasuk najis, ya. Hati-hati. Maka itu syarat kita apabila akan memasuki atau melakukan sholat.